Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan membacakan lanjutan dari buku yang dikarang oleh Lothrop Stoddard yang menjadi inspirasi bagi Bung Karno untuk mengambil dan memahami agama secara utuh untuk membela para pejuang untuk mengusir penjajah, yang diilhami dengan cara kebangkitan dunia Islam yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Memasuki bab kedua, bagian keempat. Muhammad bin Sanusi dari Thariqat ke Wahabi. Kesadaran pan-Islamisme yang teratur dimulai di sekitar pertengahan abad ke-19. Gerakan itu mempunyai dua asas tempat berpijak, yaitu tarekat-tarekat keagamaan bentuk baru seperti tarekat Sanusi dan dakwah yang dijalankan oleh golongan pemikir yang diketuai oleh Jamaluddin Al-Afghani. Marilah kita bicarakan tentang tarekat ini dahulu. Tarekat keagamaan telah berabad-abad lamanya ada dalam Islam. Semuanya bentuk umum, organisasi yang sama yang terbagi dalam zawiyah-zawiyah, dikepalai oleh guru-guru terkenal dengan nama Muqaddin. Muqaddin mempunyai kekuasaan besar atas ikhwan atau saudara-saudaranya, sampai pembentukan organisasi tipe baru seperti tarekat Sanusi. Tarekat-tarekat tersebut menjauhkan diri dari urusan-urusan duniawi. Pusat perhatian mereka hampir seluruhnya bersifat keagamaan dalam bentuk pengabdian secara tasawuf. Sering wataknya menyatakan dirinya dalam akses-akses fanatik seperti yang dilakukan oleh Darwish. Andai kata ada pengaruhnya dalam politik, itu adalah kebetulan dan bersifat setempat. Aksi bersama tidak dimungkinkan oleh saling bermusuhan dan saling cemburu antara badan-badan tarekat itu. Tarekat-tarekat seperti bentuk lama ini masih banyak yang berdiri. Ia tidak penting bagi gerakan politik, kecuali kalau ia mengubah organisasinya menjadi bentuk baru. Organisasi bentuk baru didirikan di sekitar pertengahan abad ke-19. Yang terpenting ialah tarekat Sanusi. Pendirinya adalah Sayyid Muhammad bin As-Sanusi, dilahirkan dekat Mustaghanim Al-Jazair sekitar tahun 1800. Seperti nyatanya pada gelarnya Syed, ia adalah keturunan Nabi. Jadi ia dilahirkan untuk menduduki posisi yang mulia dan penting. Sejak kecil ia sudah memperlihatkan kecenderungan untuk menuntut ilmu dan berbakti kepada Tuhan. Ia mempelajari ilmu agama di Universitas Fas. Kemudian ia mengembara kemana-mana ke Afrika Utara, mengerjakan pemurnian agama dari kerusakan-kerusakan yang bercokol di dalamnya. Sesudah itu ia melakukan ibadah haji ke Mekah, di mana semangat reformasinya bertambah dinyalakan oleh guru-guru Wahabi. Pada waktu itulah ia muncul dengan rencana besar untuk pemurnian agama. Dalam tahun 1843, ia kembali ke Afrika Utara dan menetap di Tripoli. Di sini ia mendirikan zawiyahnya yang pertama di atas sebuah bukit dekat Darona yang terkenal kemudian dengan nama Zawiyah Putih. Begitu mempesona kepribadiannya dan demikian besar kemampuan organisasinya sehingga orang-orang yang menganut fahamnya datang berduyun-duyun dari segala pelosok Afrika Utara. Tetapi kekuasaannya mengejutkan penguasa-penguasa Turki di Tripoli. Hubungan antara Syed Muhammad dan penguasa-penguasa itu
menjadi demikian memburuk sehingga ia memindahkan markasnya ke oase Zarabub jauh di bagian selatan pada pasir Libya. Ketika ia wafat dalam tahun 1859, organisasinya telah tersebar di bagian terbesar Afrika Utara. Kerja Sayyid Muhammad terus berjalan, dilanjutkan oleh anaknya, biasa terkenal dengan nama Sanusi al-Mahdi. Cara si anak menjadi pengganti ayahnya merupakan watak tarekat Sanusi yang khas. Sayyid Muhammad mempunyai 2 orang putra. Yang termuda Al-Mahdi, ketika masih kanak-kanak, ayahnya menguji kedua anaknya itu untuk mengetahui siapa di antara mereka yang lebih teguh imannya. Dihadiri oleh seluruh warga Zawijah, disuruhnya keduanya memanjat sebatang pohon kurma yang tinggi, lalu dengan nama Allah dan Rasulnya menjatuhkan diri ke bawah. Anak yang muda segera menjatuhkan diri dan sampai di tanah dengan selamat, sedangkan anak yang tua menolak untuk melompat. Kepada Al-Mahdi yang tidak gentar menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan, dijatuhkan hak untuk memerintah menggantikan Sayyid Muhammad. Selama hidupnya yang panjang, Sanusi al-Mahdi membuktikan kebenaran pilihan ayahnya. Ia memperlihatkan kebijaksanaan serta takwa dan memperkuat terus tenaga tarekat Sanusi. Selama bagian akhir dari masa kekuasaannya, ia memindahkan markas besarnya ke Oaso al-Zauf, makin masuk ke dalam padang pasir Libya. Di situ ia meninggal dalam tahun 1902. Ia digantikan oleh kemenakannya Ahmad Syarif, yaitu kepala Torikot yang sekarang, yang juga memperlihatkan kecakapan luar biasa. Setelah menjalani masa hampir 80 tahun dengan aktivitas yang sukses sekali, tarekat Sanusi kini menjadi suatu faktor yang esensial dalam dunia Islam. Ia mempunyai pengikut di setiap bagian dunia Islam. Di negeri Arab, kaum Sanusi banyak sekali jumlahnya. Tarekat Sanusi mempunyai pengaruh penting dalam kehidupan rohaniah di kota-kota suci, Mekah dan Madinah. Tetapi Afrika Utara tetap jadi pusat. Di seluruh bagian utara Afrika, dari Maroko sampai ke Somali, tersebar zawijah atau pondok-pondoknya. Semuanya tunduk kepada Zawijah Agung yang dipimpin oleh sang guru As-Sanusi. Benteng Tarekat Sanusi di Zauf terletak tepat di jantung gurun Sahara Libya. Hanya seorang Eropa yang pernah melihat tempat rahasia itu. Dikelilingi oleh padang pasir semata-mata, dengan sumur yang antara satu dan lain terpisah jauh. Jalan-jalan menuju ke tempat kediamannya hanya diketahui oleh penunjuk-penunjuk jalan yang berpengalaman. Duduk As-Sanusi sang guru sendirian dengan tenang dan sentausa, mengirimkan perintah-perintahnya ke seluruh Afrika Utara. Tak ada seorang pun yang akan mengkhianatinya. Mereka lebih mau mati 1000 kali daripada berbuat demikian. Pengaruh yang dipancarkan oleh tarekat Sanusi besar sekali. Zawijah setempat lebih dari hanya pondok-pondok. Di samping muqaddim, kepala tarekat, ada pula wakil. Pejabat-pejabat ini mempunyai kewibawaan besar, tidak saja atas anggota-anggotanya, tetapi juga atas seluruh masyarakat. Demikian besar kekhidmatan yang ditanamkan oleh tarekat Sanusi terhadap dirinya di seluruh Afrika Utara, sehingga tiap kata dari wakil atau muqaddim selalu didengar dan dipatuhi. Jadi, di samping berbagai kekuasaan penjajahan Barat, Inggris, Prancis, atau Italia, terdapat pula pemerintahan rahasia terhadap siapa kekuasaan-kekuasaan kolonial itu harus berhati-hati untuk tidak berbenturan. Pihak kaum Sanusi juga bersikap hati-hati menghindarkan perbenturan langsung dengan kekuasaan-kekuasaan Eropa. Politik mereka yang difikirkan matang-matang dan hati-hati itu betul-betul menakjubkan. Dalam lebih dari setengah abad, tarekat ini menjadi kekuasaan besar. Tetapi ia tidak pernah mengambil resiko melakukan petualangan. Dalam banyak pemberontakan fanatik yang meletus di berbagai daerah Afrika Utara,
Kaum Sanusi setempat tidak dapat disangsikan tentu memainkan perannya. Demikian pula dalam peperangan Italia di Tripoli dan dalam perang yang terakhir. Tetapi kaum Sanusi sendiri secara resmi tidak pernah terdaftar dalam golongan orang-orang yang memberontak. Sikap menjaga dan menjauhkan diri itu bukan saja dilakukan mereka terhadap kaum Nasrani saja, tetapi juga terhadap kekuasaan-kekuasaan yang ada dalam Islam. Kaum Sanusi selalu mempertahankan benar-benar kemerdekaannya bertindak. Hubungannya dengan orang-orang Turki tidak pernah mesra. Bahkan Abdul Hamid yang lihai ketika di puncak kemegahannya sebagai pahlawan besar pan-Islamisme tidak pernah memperoleh dari As-Sanusi lebih dari pernyataan setuju yang kaku saja. Dan salah satu pernyataan kesajangan As-Sanusi adalah sebagai berikut. Orang-orang Turki dan orang-orang Nasrani akan saya patahkan keduanya dengan pukulan yang sama. Sikapnya terhadap Muhammad Ahmad, pemimpin pemberontakan Mahdi di Sudan Mesir juga sama. Dalam mabuk kemenangan, Muhammad Ahmad mengirimkan utusan kepada Sanusi, minta pertolongan. As-Sanusi menolak dengan mengejek, apa urusan fakir Dongola ini? Bukankah saya sendiri Al-Mahdi kalau saya mau? Taktik-taktik hati-hati dan menahan diri yang dijalankan kaum Sanusi tidaklah berarti bahwa mereka tidak berbuat apa-apa, sama sekali tidak. Malahan mereka tidak henti-hentinya bekerja dengan pendidikan kerohanian, disiplin dan menarik orang ke dalam fahamnya. Adalah cita Sanusi mula-mula membina Islam Afrika, kemudian seluruh dunia Islam menjadi imamah. Islam masa yang dihidupkan kembali. Yang dimaksudkan dengan itu ialah kerajaan teokrasi besar, meliputi semua mukmin dengan perkataan lain pan-Islamisme. Mereka percaya bahwa kemerdekaan Islam dalam politik dari dominasi Nasrani wajiblah didahului oleh pembaharuan kerohanian yang sungguh-sungguh. Untuk mencapai tujuan itu, mereka berusaha tak henti-hentinya memajukan tabiat dan akhlak penduduk yang di bawah pengaruh mereka. Di samping itu, mereka juga berusaha sungguh-sungguh memajukan kondisi material dengan jalan mendorong penanaman oase yang lebih baik, menggali sumur-sumur baru, mendirikan tempat-tempat perhentian sepanjang jalan kafilah, dan memajukan perniagaan. Pembunuhan dan perampokan yang dilakukan oleh Mahdi Sudan memualkan kaum Sanusi dan menghamburkan kutuk dari mulut pemimpin mereka. Semuanya itu menerangkan kepada tarekat Sanusi selalu berhati-hati. Dan itu pula lah sebabnya kaum Sanusi dari tahun ke tahun, dari puluhan tahun ke puluhan tahun, maju perlahan-lahan dengan tenang dan kepala dingin. Mereka menghimpun tenaga-tenaga besar yang tersembunyi, tetapi menolak kecenderungan untuk menggunakannya, walau satu detik sebelum waktunya matang. Sementara itu kaum Sanusi melihat Afrika Utara dengan pondok-pondok dan perguruan-perguruan yang menanamkan ketaatan umat kepada yang dikatakan mukodin dan wakil-wakil. Di sebelah selatan mereka menobatkan jutaan orang primitif neger ke dalam Islam. Tak ada yang lebih baik untuk menunjukkan kemajuan tenaga kebangkitan baru Islam daripada kebauran dakwah yang menyala-nyala selama ratusan tahun yang terakhir. Sudah tentu Islam memiliki tenaga penobatan yang kuat. Sukses dakwahnya zaman dahulu adalah luar biasa. Bahkan dalam keruntuhannya tak pernah ia kehilangan energi dakwahnya. Demikianlah bacaan tentang Muhammad Sanusi yang dia ini membawa ajaran thorikoh. Rasa semangatnya berkobar-kobar ketika melihat waktu berangkat ke ibadah haji. Semangatnya para Wahabi untuk bangkit, untuk memurnikan Islam. Tapi sayangnya Muhammad Sanusi ini cuman mengambil semangatnya saja, bukan mengambil manhaj atau ajaran
yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka dari itu, lambat laun perjuangannya itu akan mundur dan tidak bisa membawa kebangkitan dari benua Afrika. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semangat saja tidak cukup, harus menggunakan manhaj yang benar dan cara beragama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.